kayak punya Punya masalah masalah, pribadi. padahal kan tidak ada masalah. Iya. Harusnya dia bilang, oh saya nggak, oh saya sama Nopi nggak ada, kita nggak pernah ketemu, jadi ya nggak ada masalah. Ya udah gitu aja, jadi nggak usah pakai kalimat, oh saya mereka udah berdamai, tapi saya tidak, saya belum berdamai. Iya, iya, Loh, betul, betul. Jadi ini yang Bunda ini begini, yang jadi kayak sebenarnya, ya, masyarakat yang bertanya, jadi eh, kayak pertanyaan. Mm-mm. kebijaksanaan itu kan penting ya. Orang yang bijak itu artinya gini, Bunda. Sepakat sekali apa yang dirumuskan oleh Bunda itu cerdas ya. Karena netizen sekarang itu natural. Mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, lalu mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Jadi misalnya gini, lawyer itu sebenarnya tidak perlu diadakan mediasi karena lawyer to lawyer tidak ada masalah. Jadi lawyer dengan lawyer tidak ada masalah, lawyer dengan lawan pun tidak ada masalah. Maka di dalam undang-undang kode etik itu, di dalam kode etik itu mengatur bahwa seorang advokat itu harus menjaga nama baik kliennya, juga harus menjaga nama baik Mm-mm. orang. Artinya di dalam persoalan hukum ini tidak ada Alvin Lim versus Novi. Alvin Lim hanya mengakomodir kepentingan hak hukum Agusnya tanpa dia harus menyerang Novi. Itu hakikat kontes pembelaan, pendampingan, lalu orang-orang hukum itu demikian, Bunda. Jadi tidak misalnya Mm-mm. ketika dia berada di kubu Agus dan Novi itu sebagai lawan, tidak. Novi itu tidak sebagai lawan dan dia tetap juga Bukan, walaupun dia bukan posisinya sebagai sangat lawan. subjektif dia ada di Agus, dia tetap juga diwajibkan oleh undang-undang kode etik itu dia menjaga marwah orang lain, dalam hal ini Novi. Jadi Benar. ini yang aneh di dalam ruang publik, lahirnya lawyer-lawyer muda sekarang ini sama sekali tidak memiliki dibekali oleh ilmu yang cukup, ya argumentasi hukumnya, yang orang lawyer itu dianggap profesional itu karena dia memiliki ilmu-ilmu hukum yang mengampuni atau cukup, dia memiliki otorita untuk membahaskan tentang soal hukum, dan jauh dari itu adalah persoalan moral tadi. Jadi moral itu rujukannya dengan ajaran-ajaran agama bahwa kita harus melakukan hal yang baik dan benar dalam ruang publik, termasuk sikap kita terhadap lawan sekalipun. Jadi kalau ditanya Alvin Lim sudah berdamai, memang tidak ada masalah Alvin dan Novi. Yang ada Mm-mm. adalah bagaimana Alvin Lim bertindak secara subjektif berpihak kepada Agus. Itu benar. Tetapi kalau dia seolah-olah dia bermasalah dan berbeda dengan Novi, wah maaf saja, lama-lama Tidak 10 ada. orang yang dia bela, 10 juga lawan baru buat dia. Itu tidak etis ya, dalam ruang hukum itu tidak etis, Bunda. Saya pikir Bunda keren, netizen itu sudah cerdas, dan kita harus mengakui ekspresi ya, netizen dan citizen itu adalah ekspresi natural. Kebebasan mereka Iya, berpendapat apa adanya, apa yang mereka tahu, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka alami, dan itu saya pikir sah-sah benar. saja. Keren, Kan Bunda. juga netizen kan juga dengan ada kasusnya si Agus, banyak pengacara yang buka suara, yang membela Nopi gitu kan, ada yang membela si Agus. Dari situ kan netizen bisa menilai, dan itu juga suatu edukasi buat mereka-mereka yang orang awam seperti Bunda gitu. Kita bisa belajar dari advokat-advokat yang notabene memang ini bener-bener nih, yang memang bener nih sesuai dengan pemikiran kita gitu, pemikiran netizen itu yang paling penting ya kan. Jadi kayak menambah ilmu juga jadinya. Nah, cuman satu hal lagi ada nih yang tentang yang itu yang dia bilang, kan sempat ada tuh beredar video tentang yang tentang apa, pokoknya Nopi itu apa tuh masalah apa gitu. Itu kayaknya masalah kayak gitu-gitu sebenarnya tidak perlu apa ya, kayak Dicari-cari ya Bun ya. ya kayak seperti itu, kayak ini kayak dia mencari gini, seperti kayak Udah ada info kayak yang wali dia kota kata itu gini, ya. dia menciptakan apa, kalimat itu kayak seperti ini sedang apa, menciptakan, saya lagi menciptakan apa gitu, kalau nggak salah, kalau Bunda nggak salah ngomong ya. Jadi kayak Ujaran menciptakan satu kebencian gitu Bun. bukan, bukan itu udah jalannya ke sana, tapi dia bilang apa, dia Menghina. bilang katanya bukan, dia bilang saya lagi menciptakan, kayak kayak istilah katanya dia lagi membuat satu perkara, itulah intinya gitu. Terus dengan ada Nopi dulunya inilah katanya, anak-anaknya dia itu ada itu pokoknya ada videonya itu.
bener sempat lupa tapi intinya tuh Ini seperti menurut kayak opini. ini kalau nggak ada bukti kan kasihan Nopinya. Iya. Ada dong, pernah lihat kan video itu yang Iya ada sekarang Bun. baru beredar di mana-mana. Jadi kayak Nopi tuh kayak ya nggak salah juga nggak tahu kasusnya, tapi dari dia kan seperti ini kayak ini. Kalau memang iya, kalau memang enggak kan kasihan Nopinya. Itu kan jadi kasus lagi nanti jadinya. Jadi buat Iya, pengacaranya. Bunda, kalau orang orang berbicara tentang hukum, kalau dia sudah belajar sampai ke inti ilmu hukum itu, dia Tuduhan, tahu tentang makna filosofisnya begini, Bunda. Hidup benar. itu, hukum itu tidak harus mencari kesalahan, tetapi kebenaran ditemukan. Jadi orang kalau memberikan pernyataan framing seolah-olah orang punya aib, orang punya dosa itu sebenarnya tidak etis itu. Kayak kayak Semangat tuduhan hukum tanpa itu bukti. adalah semangat hukum itu adalah bukan begitu. Semangat hukum itu adalah kesalahan tidak dicari, tapi kebenaran ditemukan. Artinya kita nggak perlu cari Benar, kesalahan benar. Jadi orang. nggak kita nggak mesti mencari-cari kesalahan orang supaya itu jadi Iya, topik pembicaraan, jadi kasus pembicaraan ah, itu jadi menimbulkan. Oke, kita cari-cari kasusnya dia nih yang jelek, yang apa, yang iya, mencurigakan dengan satu itu poin. tidak baik. Ada pembuktian dari dari apa dari bupati, dari kota media, dari apa segala macam. Yang intinya, yang penting ini kasus bisa tercuap itu kan nggak boleh Iya, sebenarnya. iya Bunda. Kalau Kalau iya, kita tahu tentang sifat dasar manusia nah, itu kan dosa. Sifat dasar manusia itu dosa. Artinya tidak ada sepanjang dia genetiknya itu manusia pasti dia berdosa dan nggak perlu cari dosa orang. Jadi hidup itu benar, ya begitu. Jadi nggak perlu iya, kita mencari iya, kesalahan, tetapi kebenaran itu ditemukan. Jadi misalnya iya. gini, kalau ada orang jahat, nggak usah kita cari. Satu saat juga dia nanti akan perlihatkan kejahatannya itu. Jadi itu hakikat. Kalau Mm-mm. orang udah belajar hukum sampai ke inti ilmunya, Bunda, ibarat Mm-mm. baca Al-Quran tuh sampai 27 juz itu, itu Udah hatam ya Bang. keren Bunda. Dia hatam. Kalau dia hatam, dia mengerti mana yang dia harus tidak boleh mencari-cari dan mana yang dia bisa temukan sendiri. Itu orang hukum tuh harus belajar di situ. Sampai di situ berarti dia udah hatam Enggak. ilmu Kalau hukumnya. itu Kalau boleh enggak potong. masih Kalau diragukan. Boleh, boleh, enggak, boleh. kalau misalnya dibilang katanya katam itu belum tentu dia memahami arti Al-Quran. Dia cuma sebatas membaca, menuntaskan Al-Quran tadi. Tapi Iya. kalau lebih ininya kayak gini. Belajar ya Bun ya. Belajar pengacara lebih paham apa yang dia baca sehingga dia dapat Memahami. mengembangkan dari buku yang dia baca. Sama seperti misalnya Iya, orang membaca Quran, sekalipun dia khatam, tapi dia nggak tahu makna dari apa yang dia baca. Kalimat khatam itu hanya untuk menyelesaikan dari kajian dia. Dia khatam gitu. Tapi bukan berarti iya. khatam itu orang yang khatam belum tentu dia mengerti apa yang dia baca. Betul. Iya, jadi Ibarat benar begini. Jadi khatam, Jadi kalau tahapannya kalimat begini. khatam bisa dibedakan. Iya, sebenarnya gini Bunda, tahapannya kan ada. Tahapan Benar. bagaimana dia bisa menghayati dan mengamali tanpa dia menguasai khatam tadi. Khatam itu adalah level yang pertama. Jadi khatam mengamalkan dan menjalankan. Nah, bagaimana dia bisa menjalankan ilmu hukum tanpa dia menguasai hukum? Ya, bagaimana dia bisa berbicara tentang Benar. hukum? Dia Iya tidak benar. khatam soal hukum. Jadi Benar. khatam itu adalah menguasai ilmu hukum, itu adalah tahapan pertama sebelum mengamalkan dan menjalankan. Jadi orang bisa mengimplementasikan ilmu itu jika dia menguasai ilmu itu. Bagaimana dia tidak bisa menguasai? Tentu dia tidak bisa mengimplementasi. Artinya, yang kita lihat dalam ruang publik sekarang ini adalah ada orang level yang tidak khatam tapi coba berbicara tentang ilmu agama. Orang yang tidak memahami hukum tapi dia berbicara tentang hukum. Ini bahaya. Iya benar. Kenapa? Dia tidak menguasai ilmu itu. Tetapi Benar. ada juga orang yang sudah khatam ilmunya tapi dia implementasinya sulit. Tidak diterapkan, tidak Berilmu diamalkan belum secara beradab baik. ya Bang ya. Jadi Berilmu itu tak namanya beradab. ilmu mati. Ya gitu. Kalau orang Ya. beradab sudah pasti berilmu. Adabnya Ilmu nggak yang dipakai mati gitu. itu adalah ilmu yang mati itu adalah ilmu yang dia pelajari tapi dia tidak amalkan. Itu mati. Benar, Nah, Bang. itu. Jadi Mentok orang besar. hukum mengklaim dirinya orang hukum tetapi dia sama sekali tidak menyentuh hukum, tidak menguasai hukum. Ya udah pasti jalanin salah. Kira-kira begitu, Bunda. Benar. Jadi kalau misal dan jadi gini, eh, sebagai pengacara dia harus hati-hati berbicara
di depan publik. Karena publik ini banyak yang mungkin tidak paham hukum, tapi dari kalimat mungkin banyak kita kan nggak tahu orang ada di bidangnya sebagai kedokteran, dosen, tentu nggak ngerti hukum. Tetapi kalau soal soal kalimat orang juga bisa menilai ini orang hukum tapi bicaranya seperti itu, seakan-akan tidak pas, sehingga orang dapat menilai ini dia orang pengacara tapi ngomongnya seperti bukan sosok seorang pengacara, sehingga orang mencurigai Etika ya Bun. pengacaraan dia ini seperti apa gitu loh. Bisa Ijazahnya dilihat belum, dari Bun. dilihat dari jadi orang bisa menilai kelasnya ini orang sama si A dan si B gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak yang maksud ini, Bunda kan bukan orang yang pinter, tapi pengalaman hidup yang sudah kemana-mana. Jadi ketika si A berbicara, orang pengacara tapi bicaranya seperti ini, kayaknya anak kecil juga bisa menyimak apa yang dia omongin. Anak kecil juga tahu maksud dia ini apa, sebenarnya nggak bagus gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kelas pengacara itu jadi dia sendiri yang membuat hancur apa namanya? Dia sendiri yang menghancurkan profesinya karena mulutnya nggak pintar untuk untuk Berbicara bertindak, ya Bun. berbicara dan bertindak gitu loh. Wibawa dan value-nya nggak Dan dipakai Bun sebagai pengacara. kan Jadi pengacaranya kan butuh klien, tapi kalau kliennya nengok, aduh gue mau pakai dia, tapi gue pernah nengok dia di suatu kasus kayaknya nggak bisa dipakai deh, jadi orang ragu. jadi Bunda, kami Itulah istilah orang timur tuh kayak begini Bunda. Kalau mereka ini berkelahi dengan ular, saya kecenderungannya bantu ular dibandingkan bantu mereka. Kan seperti itu yang dibahas, kan seperti itu. Karena benar. berbicara menyangkut tentang hukum, akan tetapi esensinya mereka keluar dari semua itu. Mereka keluar dari itu. Jadi makanya saya bilang kami orang timur kalau mereka itu berkelahi dengan ular, lebih kecenderungan aku bantu ular daripada bantu mereka. Karena ular aja diajak berkelahi kan nggak lawannya. Iya. Ya Jadi iya Bunda, sama itu kayak filosofi timurnya gini. Ada manusia yang lebih cerdik daripada ular, maka ular itu dipiara daripada orang itu dibantai. Prinsipnya begitu, Bunda. Maksudnya gitu. bahwa ada manusia yang seperti cerdiknya lebih daripada ular, maka kalau manusia yang seperti itu lebih baik ular dibunuh dipiara. dibanding ular itu sendiri. Ya, ular dipiara. Artinya ada orang yang bersikap itu lebih konyol daripada ular itu. Ular itu ternyata lebih baik daripada manusia itu. Nah, itu yang Benar, ular filosofisnya begitu. dipiara Bunda, ya. begitu. Nah, padahal manusia Iya, lebih ular. sempurna daripada hewan gitu Bun. Iya, iya. Hakikat Jatuhnya manusia gini. ini sempurna, tetapi dalam pelaksanaannya manusia tidak lagi sempurna. Sangat tergantung seleranya gitu kan gitu. Ya, ya benar. Ya itu tadi lah, jadi kayak karena kan Bunda kadang-kadang mau, ini kalau Bunda lagi live ada yang nanya, ini gimana kasus ini, kata Bunda nggak bisa jawab dulu karena buat Bunda sih kasusnya si Agus kayaknya udah selesai gitu kan, jadi Bunda pikir nggak ada. Tapi kemarin Bunda ada lihat tuh perdebatan yang ada si pengacara yang di atas ini, Bang Jos. sama dari yang sebelah sono, Bunda perhatiin semuanya, Bunda lihat, tapi Bunda cuma skip aja karena Bunda nggak tertarik sekali gitu, karena nggak ada yang menggigit gitu, nggak ada yang bikin Bunda kayak Gigit Bang damai Jos. aja kan, tapi ada Kalau kayak saya- perdebatan kayak ada otot. Bunda kalau di Jakarta, Bunda kalau di Jakarta kita hire jadi tim lawyer loh. Bunda tuh lebih cerdas daripada lawyer yang lain-lain itu. Bener loh. Kalau Karena kan gini harus Bunda. sekolahnya kan harus sekolah hukum, Bunda kan sekolah joget. Begini Bunda, jangan netizen dan citizen dan netizen itu saya selalu Bunda memberikan Bunda motivasi. memang dari Begini, jangan berkecil, jangan berkecil Bunda hati, memang- jangan merasa bahwa orang hukum lebih hebat. Enggak. Netizen dan citizen itu bisa membedakan mana baik dan yang tidak. Belum tentu. Para lawyer itu bisa membedakan apa perbuatan mereka baik atau tidak. Mereka nggak sadar. Gitu. Jadi menurut saya Itu, yang publik tadi lebih tuh, kalimat cerdas. tadi tuh terkadang yang tidak sadar dia menjatuhkan dirinya ketika dia berbicara tidak hati-hati. Ya. Dia mengatakan dia sekolah,
Dia mengatakan dia punya ilmu hukum, tapi ketika dia bicara bisa diukur Di selevel mana apa dia sekolahnya? memahami tentang hukum. Karena buat Bunda ya, Bunda ini kan dari muda kan memang permainannya kan video klip, di lagu-lagu video. Jadi memang condongnya lebih ke Entertain dunia ya, Bun. entertainment, entertainment gitu ya, lebih syuting, lebih jadi model, lebih main sinetron. Jadi kayak semenjak viral ini jadi orang tahu lah siapa Bunda Dun. Tapi kan namanya pengacara kan di sini juga Bunda pakai pengacara. Kalau ada kasus apa-apa Bunda pakai pengacara. Jadi sedikitnya Bunda lebih tahu lah gitu. Maksudnya jadi kayak misalnya diskusi sama pengacara kasusnya apa nih, saya tunjukkan kasusnya ini gitu kan. Nah, nanti Bunda ya udah kamu tunggu berapa minggu nanti datang lagi. Jadi dari situlah Bunda agak lebih mengerti lah gitu. Nah, tapi kan nambah itu bahasa Jerman. Tapi dengan adanya puluhan pengacara yang buka suara ketika ada kasus si Agus ini, disinilah mata Bunda bisa ngelihat mana ini yang benar-benar sesuai dengan pemikiranku dari sekian gitu. Jadi kayak bukan berarti orang yang membela Novi selalu Bunda memang dukung Novi karena menurut Bunda Novi adalah orang yang perlu dibela karena dia adalah orang yang benar dan Bener. sangatlah keji kalau ada orang yang mencoba-coba untuk menjatuhkan Novi karena kalau kita lihat dari satu sisi tidak ada salahnya Novi, kesalahan dia hanya orang yang berjiwa sosial, dia sekedar ingin Bun. menolong. Ada Kalaupun Bun, dia mau bikin Tenopi konten, itu ada satu kesalahan Bun. Tenopi itu salah bantu orang Bun. dia salah bantu Agus. Iya, dia Bunda. salah bantu Agus Bun. Kasian banget Bun. Benar gitu sebenarnya. Kalau Bunda bilang Tenopi itu tidak salah ngebantu Agus. Dia bilang. Salahnya kenapa? Salahnya dari si Agusnya. Orang yang ditolong tapi nggak tahu diri, Bunda. Nopi itu nggak pernah salah. Nopi Nggak pandang adalah bulu orang nih. yang Nggak pandang bulu ya, nggak pandang nomor orang. bulu. Nopi tidak akan pernah tahu hal ini akan terjadi. Tapi dari si Agusnya yang memang orangnya pimplang, ngomongnya nggak bisa dipegang, gantung arah angin, warna bangku. Hari ini A, besok bisa jadi B, dan besok jadi A lagi. Hari ini dia bicara seperti ini, jadi kayak nggak bisa dipegang omongannya. Nah, makanya kasus ini jadi berbelit-belit. Poinnya tinggal Agus minta maaf, pada saat itu selesai. Ada orang datang sama dia cuma bilang maaf, saya lagi masalah saya sama Tete Nopi. Jadi jangan menerima dari berbagai orang-orang. Contohnya misalnya masuklah tadi si pengacara ini. Harusnya dia kayak karena dia memang orang Bunda katakan dia orang awam, orang yang bodoh. Bukan maksudnya gini, orang yang bodoh tidak tahu tentang uang donasi dapat dipergunakan atau tidak karena Iya. dia orang awam. Karena kalau Bunda kalau Bunda tebak dari si Wawanya, dari bapaknya, dari adiknya, dari anak si Wawa, dari istrinya, itu orang-orang yang sebenarnya orang awam yang tidak paham dengan uang-uang donasi. Mereka pikir itu uang mereka. Tapi oke lah, mereka udah minta maaf. Kan si Agus katanya pada jam 7 pagi dan melepas Nopi, dia bilang dia ngaku kesalahan. Satu poin juga dia sudah salah, dia sudah menggunakan uang dana itu. Oke, dia nggak tahu uang itu. Cuman yang Bunda tidak terima adalah kenapa dia tidak jujur. Kalaupun dia bilang di acara yang kemarin dia bilang, ya saya menyadari kesalahan saya karena saya tidak tahu apa-apa. Kalau Bunda ada di situ akan Bunda bilang, oke, kamu nggak tahu salah apa-apa, tapi kenapa kamu tidak jujur ketika uang itu dipakai? Kenapa kamu tidak jujur jumlah uang yang sudah terkirim dari donasi? Bunda di acara ada di situ pada kalau Bunda ada di acara yang itu, Bunda akan patahkan omongan dia. Oke, kamu sudah mengakui kesalahan kamu karena kamu anggap salah paham. Oke, kita maafkan itu. Tapi yang tidak bisa Bunda terima, kenapa kamu tidak jujur ketika Tenopi bertanya berapa uang itu kamu tidak tahu? Itu yang pertama. Kedua, kenapa kamu tidak kasih tahu uang yang sudah kamu pakai? Paling itu yang jadi sebenarnya tidak ada kesalahpahaman di antara gini, kesalahpaham itu setelah kasus ini sudah berbelit-belit. Sebenarnya tidak ada kesalahpahaman. Kalau kesalahpahaman berarti ada dua komunikasi yang tidak ketemu. Tapi kan ini jalannya benar. Jalannya kalau kita bilang
kesalahpahaman berarti termasuk si Nopi juga kesalahpahaman. Saya rasa tidak pantas kalau dibilang kesalahpahaman. Ini pure kesalahan si Agus. Nopi tidak ada kesalahpahaman. Nopi benar. Karena ketika uang itu dipakai sama si Agus, pertama Agus nggak ngomong. Kedua, jumlah uang itu mereka tidak memberitahu. Agus tahu, itu rekeningnya di tangan si Agus. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Nah itu tadi. Ya benar sekali Bunda. Jadi orang tidak bisa berlindung kesalahpahaman itu. Padahal itu bukan kesalahpahaman, tapi kesalahan tindakan. Kesalah tindakan. Penggunaan uang di luar dari tujuan itu adalah kesalahan. Agus bilang ini salah paham, itu tidak. Kalimat itu tidak. Oh bukan. Nopi. Iya, tidak bisa dia sembunyikan di dalam kesalahpahaman karena kesalahpahaman itu bersifatnya khilaf. Tapi kesalahan itu adalah satu melakukan hal yang di luar dari koridor hukumnya. Itu salah. Jadi jangan dia mencoba memframing bahwa ini kesalahpahaman, tapi bukan. Kausalitasnya adalah letak persoalan mendasar itu adalah artinya gini, kita berbicara tentang sebab akibat. Kenapa sih perseteruan ini berjalan terus? Karena sejak awal bukan kesalahpahaman. Sejak awal Agus telah melakukan tindakan yang salah, di mana mengalihkan uang yang sejatinya untuk peruntukan pengobatan untuk kepentingan di luar dari rencana awal. Jadi ini bukan satu kesalahpahaman, tapi ini satu pelanggaran hukum, satu kesalahan yang dianggap bahwa memenuhi unsur-unsur penggelapan uang. Jadi jangan coba-coba membangun diksi bahwa ini kesalahpahaman Agus, ketidakawaman. Hukum itu tidak mengenal dia awam atau tidak. Ketika dia melakukan satu kesalahan yang di luar dari ketentuan hukum itu dianggap itu satu. Kalau dalam istilah pidana itu bukan kesalahan lagi, kejahatan pidana, penggelapan, penipuan. Jadi menurut saya diksi yang dibangunkan oleh lawyer itu sebenarnya mereka tidak menguji sejauh mana kebenaran Agus itu sehingga mereka mendampingi tidak secara brutal gitu. Menurut saya begitu sih Bunda. Iya sih benar. Ya itulah kalau yang Bunda bilang itu. Nah makanya setelah kadang-kadang Bunda ini kan orangnya maklum lah, Bunda kan orangnya udah tua. Jadi kalau misalnya satu masalah itu harus Bunda lihat. Bunda punya otaknya masih muda, Bunda. Bunda punya otak masih cerdas, masih muda. Tidak kepala lima. Jadi kalau misalnya masalah apapun harus Bunda lihat dulu videonya berulang-ulang. Karena Bunda memang bawaan dari muda memang seperti itu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang Bunda nggak ngerti, pasti Bunda akan bilang, coba ulangi lagi dong Pak, saya nggak paham gitu. Supaya di otak Bunda nggak ngeblank. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak Bunda lagi nonton Bunda, kenapa ya Bunda kalau ngomong suka diulang-ulang? Karena kalau Bunda ngomongnya cuma sekali, takutnya mereka salah dengar atau misalnya informasinya karena terhalang, namanya lagi live. Entah gangguan internetnya nggak jelas. Kadang-kadang kan anak-anak Bunda ini agak-agak bego. Kalau Bunda, kenapa sih Bunda ngomongnya berulang? Karena kalau Bunda ngomongnya sekali aja, takutnya nggak menyimak. Nah kalau misalnya terjerat masalah apa-apa, jadi Bunda, enggak kok saya ngomongnya nggak begitu, coba ulangi lagi. Jadi ada pembuktian. Makanya Bunda kalau Bunda kalau ngomong suka diulang-ulang, namanya orang tua. Kalau ngomong harus diulang-ulang karena takutnya yang sana nggak dengar atau internetnya lagi. Bunda ngomong apa kemarin, internet aku lagi nggak bagus, kan kasihan. Jadi kalau Bunda itu berulang-ulang gitu, artinya supaya Bunda tuh kalau Bunda ngomongnya diulang-ulang pun kalau menyimak itu harus diulang-ulang. Jadi kalau biar nggak salah informasi, nggak salah nangkap. Jadi kalau udah nempel di otak, baru Bunda olah tuh. Bang George, mau nanya Bang George. Itu kan Boleh. Itu kan apa namanya? Agus itu kan pengacaranya FA ini ya. Itu gimana sih cara, kan harusnya biasanya klien yang membutuhkan pengacara ya. Apakah ini dia menawarkan diri, bisa gitu pengacara menawarkan kepada kliennya gitu tanpa dibayar atau gimana? Biasanya kan yang saya tahu itu misalnya saya kena kasus, saya butuh pengacara, saya akan bayar pengacara. Nah itu gimana itu kan setiap hari saya luluskan hukum. Ya kayak gitu nasihat aja dari Bunda Korla. Bunda Korla ada orang yang menjadi pengacara, tetapi dia yang menawarkan pikirannya untuk jadi pengacara. Bagaimana menurut Bunda itu? Ya sebenarnya kalau misalnya dia kalau Bunda bilang kan sebenarnya gini,
ketika kasus Agus ini keluar di publik, Agus ini kan seperti tidak ada pendamping, tidak ada pengacara. Nah, karena dia tahu kasusnya si Agus, sehingga makanya kadang-kadang kita perlu juga harus hati. Contohnya misalnya Bunda jadi si Agus gitu. Ya kalau misalnya terjadi, kita juga jangan langsung percaya sama pengacara. Takutnya pengacara ini bukan malah bikin kita jadi damai, tapi jadi merembet-rembet kemana-mana. Kita itu dimanfaatkan gitu loh kan. Jadi jatuhnya jadi kayak, nah itu. Tapi kalau menurut Bunda yang dibilang tadi, bisa jadi dia ke Agusnya kalau Bunda bilang, karena mungkin dia cari tahu ini orang tinggal di mana gitu loh. Kalau Bunda bilang ya, kalau Oke, makasih banyak kayak Bunda. nggak mungkin kalau Agus Ya, yang nyari, karena nggak mungkin, mereka nggak akan tahu bagaimana mereka berhubungan sama si Abbas. Pasti betul. Abbasnya doang yang punya orang-orang yang dia tahu. Dia coba hubungin deh, si Agus ini siapa nih, udah ada nggak orang yang dampingin dia, kalau nggak ada ini kita masuk deh gitu. Itu kalau gambaran Bunda Betul. seperti itu ya. Oke, Saya makasih. sepakat karena pertama Mbak Nelson, kan Agus nggak bisa melihat, ya kan? Kalau Agus nggak bisa melihat, maka mesti ada orang yang datang. Oke, Bunda, saya sepakat itu. Saya jawab dari sisi, kalau tanya hukum, saya jawab dari sisi hukum ya. Oke, mungkin ada nih Ayu, Bunda, ada Feby dulu. Feby, apa mau ditanya ke Bunda atau bagaimana mau tanya hukum? Saya jawab. Ada dokter. Assalamualaikum, selamat Ya, pagi Aja semuanya. jangan tanya Bunda, nanti baru Bunda nanti ke hukum dulu dong, jangan ke Bunda buka siap. saudara. Saya ingin Tapi bertanya, Bunda Pak. di sana jam berapa? Di sana jam berapa Bunda? Jam 3, kebetulan jam 3 pagi. Hari ini Bunda kerja jam 4 Oh, udah. sore. Jadi Siap. tidurnya memang agak sedikit dilamain biar bangunnya agak kesiangan. Oke, 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 Feby, lanjut Feby. Apa? Eh, Pak, saya ingin bertanya ini. Ini kan kemarin kan pertemuan di Kemensos kan udah selesai ya, dari berita yang kita lihat kan udah selesai. Ini kok kenapa jadi kisruh lagi di TV One ini, Pak? Ini gimana ini? Kan Gimana? Kemensos itu kan sebagai pengawas ya, mungkin mereka kasih saran-saran, tapi udah ya, kalau mau selesai cuma solusinya satu, para pihak lapor ya, bikin akte perdamaian, kemudian cabut laporan polisi di mana-mana, Agus ya, dan yang lainnya itu ya, dalam hal ini melibatkan pihak ketiga, itu pasti selesai. Contoh, di muka menteri bilang damai, besoknya tidak. Bang Alvin bilang ini, saya tidak lapor Novi dan Desu. Terakhirnya di cerca Abi, bahkan disomasi tanggal 3 kemarin dengan pasal 372 dan lain-lain. Jadi marilah kita jadi pengacara berintegritas, itu kan ke apapun yang keluar dari mulut kita itu kita laksanakan. Gitu. Saya gini, udah lakukan, enggak usah publik ya. Jadi gini, kalau dalam hukum ya, kalau dulu pasal undang-undang ya UTE pasal 5, apa yang ditransmisikan itu alat bukti. Jadi jangan mempermalukan diri sendiri dengan berstatement di publik tiba-tiba menarik lagi gitu aja. Jadi intinya kalau bilang damai Kalau dengan cacar gitu. kalau Bunda gini, kalau misalnya Siap Bunda. kalau pengacara misalnya dia mencoba untuk misalnya untuk melaporkan sesama pengacara karena tidak misalnya bersalah paham, silakan mereka adu ilmu. Tapi kalau misalnya pengacara melaporkan publik, misalnya melaporkan pada yang komen-komen, kayaknya nggak ini deh, nggak Setuju, nyambung. setuju Nuna. Karena Sangat karena setuju. gini lah, karena kalau mereka tidak mau dikomentarin oleh publik, termasuk Bunda bagian dari masyarakat ya, kita jangan bilang Bunda seorang artisnya atau apa, itu masa bodoh. Saya adalah bagian dari penonton, saya sama seperti publik, netizen, kan itu kebebasan mereka untuk berkomentar. Kalau misalnya mereka tidak terima komentar para netizen, ya udah nggak usah dipublikasikan, disembunyikan, sehingga tidak ada komentar-komentar. Bila perlu berita ini nggak usah disebarkan ke medsos, kan mereka juga mau. Ada yang mengambil kamera, bahkan ada yang menunjuk. Istilahnya berarti siap ditunjukkan sama masyarakat, artinya siap diterima, artinya siap dikomentarin negatif dan positif. Iya kan? Betul, Bun. Netizen udah muak, Bun. Udah muak nih, tiap hari beritanya Agus mulu. Duh. Juga ada muak. Kayak nggak ada tren terbaru gitu ya. Bun, Enggak, TikTok tren terbaru apa, Bun? tapi memang di otak kita memang sebenarnya gini, kasus ini memang terkesannya kayak nagih kalau Bunda bilang. Karena ini kasus memang dari yang tadinya cuma sekedar sederhana jadi simpatik. Jadi jatuhnya gini. Jadi dari sini kita belajar yang namanya, di sini ini kita kayak nonton film. Kita kayak nonton film yang skenarionya belit gitu, tapi tidak membosankan, tidak menjemukan.
seorang bunda ini kan nggak pernah ambil komentar dalam hal apapun, tapi di kasus Agus ini kayak ini kayak suatu drama yang ada orang baik, ada orang jujur, ada penjahat, tapi bermuka dua. Jadi kayak semuanya ada di sini berwarna-warni gitu. Jadi ini jadi kayak kecanduan di pikiran kita. Sekedar terkadang Bunda juga bosan dengan kasusnya si Agus, tapi kadang-kadang pingin tahu lagi nih apa nih selanjutnya. Karena ini kasus ini seperti tanda tanya, nggak sampai di sini. Karena walaupun mereka udah tadi kata si pengacara udah berdamai di depan menteri, tapi bahkan ada embel-embelnya di belakang nanti ini kalau Bunda gambarkan. Karena dari si ini ngomong gini udah seperti ini sepertinya nggak selesai deh. Kalimat dia bisa kita rabah. Rabah itu artinya kan bukan sekedar meraba hujan di luar tuh. Meraba kan banyak maknanya. Meraba kan bukan sekedar meraba seperti ini. Kita meraba hujan di luar pun artinya raba itu ada hujan ya. Kok suara mobil seperti kayak becek-becek gitu. Itu berarti itu juga meraba. Nah, dari kalimat dari kasus ini juga nanti kita juga bisa meraba. Kayaknya ini nggak bakalan berhenti sampai sini karena ada kalimat-kalimat tidak. Untuk apa saya berdamai orang saya? Untuk apa saya belum ketemu? Jadi nggak ada kata perdamaian loh. Kalimat kata benar maksudnya apa? Selesai sampai di situ apa memperpanjang? Kan jadi kayak kita meraba. Bang George kan kemarin kan Bang George pernah update tuh Bang FA itu tidak lagi menjadi lawyer ya. Oke, jadi gini, saya baru berbagi buat teman-teman kan pertanyaan itu. Saya menyampaikan secara resmi bahwa Farhad Albar tidak boleh lagi kedua-dua lapor polisi maupun gugat perdata karena sudah diserahkan kepada kantor hukum Alfianim diatur dalam pasal 18 KUH Perdata. Secara lisan boleh Farhad Albar mungkin hadir karena diakui itu. Makanya hadirnya Farhad Albar kemarin saya tidak mau kritik karena Agus membenarkan itu dalam pasal 1792 ya. Tetapi Farhad Abbas kedudukan hukumnya tidak boleh lapor polisi, tidak boleh gugat perdata karena sudah diserahkan kepada kantor hukum Alfianim yang mana pengacaranya hanya 8 orang dalam hulu kantor hukum gitu. Jadi saya berani sampaikan itu karena itu undang-undang yang bilang ke saya. Gitu Strom. Jadi dia nggak usah lagi. Saya akan bilang Bang Farhad, jangan sekali-sekali lagi ya menyampaikan pesan yang melawan hukum atau melanggar hukum terhadap baik itu Novi maupun kami. Apapun pernyataan dia secara resmi saya ada temukan maka saya sendiri sebagai pelapornya gitu. Apalagi menyerah saya pengacara. Makanya kan kemarin kan saya bilang keras ya buat Farhad Abbas bahwa dia itu mulutnya seperti perang busuk karena dia pun story-storynya itu bilang pengacara ini sebelah gini-gini ya kan. Tetapi pada saat saya serang itu, ya saya hanya mempertegas bahwa itu counter attack atau saya menggunakan kasualitas untuk menyerang dia karena dia menyerang itu pengacara Tenovi kita diam terus tuh, gitu aja. Jadi intinya dia udah buka kedudukan hukum, nggak boleh lagi lapor polisi dan lain. Gitu so. Udah nggak bisa. Nggak boleh, tidak itu undang-undang melarang. Jangan coba-coba dia. Karena secara hukum kewenangan dari Agus sudah dilimpahkan ke kantor hukum Alfianim. Ada Kapan itu? Kapan itu? Itu sejak Alfianim punya kantor terima kantor hukum Alfianim diberikan kuasa tertanggal saya baca dulu nih ini kuasanya tanggal. Berarti sekarang Alvin Lim leadernya gitu Bang? Ya leadernya Alvin. Jadi Alvin yang bisa mengendalikan Agus hari ini. Jadi Farhad udah tidak. Jadi Farhad udah lepas tangan. Ya Farhad lepas tangan dari sisi hukum. Itu tidak bisa dijatuhkan ke Alvin itu. Alvin secara penuh. Jadi semua. Iya. Ya, karena Alvin ini punya kuasa udah ada di saya kan. Secara penuh semuanya itu sudah dilimpahkan baik pidana maupun perdata kepada kantor hukum Alvin ini. Jadi Farhad tidak bisa lagi LP dan lain-lain tidak bisa. Tapi perdata itu siapa yang menyerahkan? Keputusan dari siapa? Kuasa dia langsung dari Agus. Agusnya yang menyerahkan kasusnya itu ke Alvin. Ke kantor hukum ini saya baca dulu ya. Ini ke kantor hukum Alvin ini secara langsung. Ya tertanggal ntar ya saya baca nih karena harus nanti saya jelaskan satu lagi ini kan untuk kalau nanti perdebatan baru kita jelaskan ini dari Agus Salim Tenggerang 29 November 2024 pemberi kuasa Agus Salim jadi nggak ada pelihat ya nah itu nggak nampak Oke. Jelaskan aja jadi gini saya menyampaikan juga satu nih ini tantangan hukum buat mungkin Bang Nyoman nanti kopas ingat Agus Salim itu matanya nggak bisa lihat, dia tidak boleh tanda tangan minimal dia tiap 3 jari. Itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dan aturan pemberian kewenangan tadi, Agus tidak boleh tanda tangan. Kalau Agus tanda tangan, maka dari sisi dia nggak buta. Dia buta, nggak boleh tanda tangan, dia harus tiap 3 jari. Gitu. Atau
Kalau memang Agus di sampingnya boleh ya, artinya mungkin bisa dibenarkan di situ. Agus membenarkan mbak istrinya boleh tiru tantangannya, itu boleh. Maka dari sisi hukum ini harus minimal Agus cap 3 jari. Yaitu karena hukum klausul seperti ini batal dalam pasal melanggar pasal 13 20 KUHP Perdata. Jadi gini, kadang kalau tanya sisi hukum ya ada saya ya. Saya itu mau lihat itu. Contoh kalau mereka gugat perdata, ini gugur gugatannya. Gitu. Karena sudah nebis NIDM, kemudian artinya pemilik apa sudah batal karena kabur ya, gugatan kuasanya kabur. Dan saya selalu melihat bahwa dari mana sih serangannya lawan. Hari ini Agus menggunakan, ini Bunda Korla sebagai informasi ya, saya baca lagi nih. Agus diberikan kewenangan, ini buat para netizen yang ada 2000. Agus memberikan kewenangan dari kantor hukum Alfian Lim menggunakan pasal pasal 145 itu ada pasal 31 pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Saya mau kasih tahu kuasa itu gugur sebenarnya karena Agus bukan pengurus atau anggota penyandang disabilitas. Itu diatur dalam pasal 121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Agus bukan kategorinya karena dia tidak ada di dalam bank data, artinya data nasional penyandang disabilitas yang diatur dalam pasal 121. Maka kuasa ini juga gugur, batal. Hari ini kedudukan hukumnya Agus telah memberikan kewenangan yang melewati hukum gitu. Itu dalam 121. Kemudian dipertegas di dalam pasal 146 Bunda. Agus bukan bagian dari orang yang memiliki database sebagai penyandang disabilitas yang memiliki namanya kependudukan tunggal. Agus tidak bukan itu. Jadi saya lihat teman-teman ini memanfaatkan butanya Agus untuk menipu rakyat Indonesia. Undang-undangnya penyandang disabilitas sudah ada. Agus bukan, dan Agus tidak terdaftar sebagai anggota penyandang disabilitas, tidak memiliki kartu. Makanya saya bilang, pengacara hati-hati dalam memberikan dasar-dasar hukum di dalam kuasanya. Itu hati-hati. Gitu Bunda. Jadi hari ini sudah makin kacau Bang Alfian ini punya kantornya. Makanya kemarin kalau mereka masuk di wilayah itu, maka saya goreng mereka dari sisi pasal 121 maupun pasal 146 gitu Bunda. Itu yang saya menjawab. Jadi kalau Agus ini cuman bisa dianggap sebagai orang tunanetra, bukan orang disabilitas ya Bang ya? Tunanetra itu mungkin boleh, tetapi ini kan bukan bagian bukan disabilitas yang dalam bukan. Nopi Ini itu maksudnya. ya Agus ini bukan kategori penyandang disabilitas, ada undang-undang yang mereka bilang. Itu salah itu penerapan hukum yang sangat kacau. Kenapa saya bilang teman-teman ini sudah salah memahami hukum, mentafsirkan hukum. Agus tidak pernah diproteksi dari undang-undang itu. Nah ini yang persoalan-persoalan yang mungkin saya bilang kalau memang debat room terbuka, marilah pengacara-pengacara kita menyampaikan pesan moral kepada rakyat. Saya ini suka mencerahkan rakyat supaya ini bukan Agus masuk nggak? Ternyata tidak, gitu bukan. Dan itu bertentangan undang-undang, gitu strong. Gitu kembali kepada Bunda Korla. Bunda Korla gini, boleh saya jadi gini ya. Terkadang para ibu yang melihat tentang persoalan yang gini, kuasanya lari ke tempat lain, bicaranya lari ke tempat lain, tindakannya lain. Bagaimana menurut Bunda Korla sebagai seorang ibu kalau ada seorang wanita yang dicerca seperti itu? Kalau saya suruh istri saya pukul di panci kalau masuk dapur. Gitu. Lanjut. Bang John. Jadi kalau berarti semua kasus si Agus itu udah ditransfer ke Elvin tadi. Iya, jadi gini. Dia yang berhak namanya kuasa segala-galanya, bukan si Abbas lagi. Iya, bukan. Karena itu baik pidana maupun perdata telah dilimpahkan ke kantor hukum dari waktu ke kantor itu ya. Ya, setelah ke kuasa itu langsung dengan sendirinya kuasa pertama dianggap batal karena sudah diberitahukan. Makanya karena Agus sudah kantor hukum Farad Abbas sudah tahu bahwa pengacara yang baru adalah Alvin Lim, Mas Farad tidak boleh lagi menyuarakan tentang hukum dalam pidana dan lain. Boleh bersuara, tetapi laporan polisi ke polisi gugat perdata bukan lagi, tidak boleh. Nggak ada hak lagi gitu ya. Tidak ada hak, tidak bisa, tidak boleh. Itu dilarang, itu undang-undang yang larang. Bukan saya, tapi diatur dalam pasal. Makanya kan ada Bunda lihat videonya kalau nggak salah yang dia nyamperin si Agus pakai sepatu roda, pakai kursi roda, tiba-tiba ini gimana Gus, gini pokoknya kalimat apa tuh dia bilang katanya nanti Agus mau nggak gitu, kayak jadi bukan menambah jadi kayak meruncing permasalahan lagi dari kalimatnya itu kayaknya Bunda lihat kemarin tuh. Ya. Ada videonya yang dia nyamperin si Agus, bagaimana Gus, ini gimana? Ada kalimat kayak gitulah seperti kayak pokoknya intinya tuh kayak kita jangan diam gitulah istilahnya, ini harus kita ini lagi, jadi kayak
kayak seperti minta pendapat sama si Agus deh kayaknya. Ada tuh videonya Bunda nih Betul, kemarin betul. nyamperin Agus Ada pakai kursi roda. saya juga Iya. lihat itu yang mau minta, yang mau somasi Oke, teh Bang manis Joman. sama Koko Cimot itu. Bang Joman, Bang Joman, Dokter Nyoman ini kalau boleh dicerahkan nih, tapi beliau mungkin lagi. Oke. Jadi Bunda Korla gini, pengacara itu harus tanda kutip berhati-hati Bunda Korla. Rakyat sudah cerdas, ya. Rakyat sudah. Kenapa sampai saya langsung bilang pasal Bunda Korla? Itu penting supaya rakyat waktu buka pasal. Waduh, kalau gitu ini pengacara ini salah dong, ya kan? Kayak kemarin Bang Alvin bilang bahwa yang tidak perlu izin adalah lingkungan terbatas. Saya langsung paksa dia baca sampai poin E, jangan ABC lalu lupa D dan E. E itu badan hukum lembaga. Saya paksa dia, Anda baca dulu gitu. Jadi susahnya kalau pengacara dalam penguasaan ilmu hukum bacanya setengah. Kalau bacanya setengah maka dia akan blank tuh. Gitu. Jadi bahaya ya. Artinya kan saya lalu kalau saya dalam hal penjelasan hukum bincang hukum pagi itu saya mau menjelaskan hukum secara detail supaya hari ini bukan lagi butuh pengacara Bunda. Pengacara sudah tidak perlu lagi menjual jasa konsultasi hukum bayar 1-2 juta, enggak usah. Hukum kita lagi rusak, buka aja room gratis gitu. Artinya feedback balik. Jadi bertanya jawab supaya apa? Pada saat negara rakyat menjadi melek hukum, mereka menguasai hukum, maka penegakan hukum akan bersih, ya kan Bunda? Polisi akan gak berani lagi ancam tata cara pemanggilan, gertak orang, gak bisa. Kalau Anda sita barang saya, ada namanya berita acara. Berita acara itu berita acara sita. Kalau tolak pun berita acara tolak. Jangan polisi memaksa barang kirim ke kantor polisi, itu melawan undang-undang. Gitu. Jadi hari ini kenapa saya buka room bincang hukum pagi Bunda selama lebih sudah berapa lama ini kan? Itu karena saya mau mengawal proses-proses penegakan hukum yang baik dan benar di Indonesia, Bunda. Indonesia ini beda dengan Bunda punya yang tempat tinggal sana maupun di Australia. Anjing gonggong di tetangganya bisa dapat pidana ringan, ya kan? Iya, Indonesia pidana berat pun dijadikan hilang gitu. Gitu, Bunda. Kalau misalnya kalau Bunda kan punya kucing kan nggak bersuara. Tapi kalau kita miara hewan yang bersuara, kita harus konfirmasi dulu sama satu tetangga. Karena ada orang yang dia kan anjing kan dia kalau kadang suka menggonggong. Nah, jadi kalau di Jerman itu harus permisi dulu. Ada yang boleh atau enggak gitu. Kalau misalnya dibolehkan ya boleh, tapi kalau misalnya ada gitu biasanya ada gitu. Oke, Mamski mungkin mau tanya ke Bunda nih apa nih atau kalau saya hukum. Kalau Bunda ini dari sisi psikolog, kemudian dari sisi pandangan pengalaman itu luar biasa. Saya terus ikuti Bunda terus tuh kalau walaupun Bunda punya narasi kan tidak ada delik sama sekali ya. Bunda itu saya bilang kalau ada laki-laki Bunda biru, kalau wanita Bunda Korla gitu. Bahasa Bunda itu dirangkai dalam kritikan tetapi menanggung pikiran-pikiran yang Kalau secara menurut kamu Bunda selama ini berkomentar tentang si Agus ada yang salah ada yang enggak? tidak Enggak, ada, itu nggak ada sama sekali. Itu kebebasan mengandung berekspresi masukan. dan berkomentar kan? Pas Kan semua. tidak- Saya Tapi Bunda Kalau tidak. manusiawi. itu dan secara Bunda kan umum, Bunda. Responnya masih normal. Secara umum Masih itu normal. diterima dan benar. Secara Karena umum tidak rata-rata ada. Bunda tidak ada delik, gitu, tidak ada. Oke, Bunda kalau Mamski, setiap kali- aku mau bilang, Ini Mamski yang mana ini Mamski ini? Mamski nomor 2 di atas. Ini saya mau nanya Pak George, Boleh. bukan nanya sih ya, cuma kemarin malam itu ada Alvin Lim itu bernarasi katanya dia sudah telepon itu Bapak Kapolri Listio Sigit ya kalau nggak salah, itu katanya mau membuka lagi kasusnya Tenopi yang anak-anak asuhnya itu gimana sih itu. Nah terus kok responnya Pak Kapolri itu cepet banget gitu loh, langsung dibales gitu, sedangkan kita yang waktu kemarin ngebahas kasusnya kasus Vina itu lambat gitu, tapi ini kok Alvin Lim langsung direspon secara pribadi, japri gitu loh. Ada apa Mau- gitu? Percaya Mams, Nggak usah lah. percaya Mams. Jangan sampai artinya gini, saya Nggak tahu juga sih, percaya nggak pengacara percaya. nggak boleh mencatut ini yang saya bilang pengacara tidak boleh mencatut percakapan pribadi ya kemudian menyampaikan kepada publik, itu tidak boleh gitu. Itu kan masuk kategori percakapan pribadi. Lalu kalau mau lihat dari sisi beberapa pengacara suka
teriak ya kan, gini-gini tidak boleh. Kita pengacara tidak seperti itu ya, tidak boleh. Kita berbicara tentang gini, saya menyampaikan Pak Kapolri ini pasal sekian, oke boleh, karena itu pengacara fungsi sebagai penegak hukum. Jadi jangan sebagai penegak pribadi orang diumbar Pak Kapolri ini tidak boleh, jangan. Itu sudah luar daripada konteks hukum sebenarnya. Gitu aja mas. Kayak tadi Bang. Benar-benar. Terus gimana? Ya, aku boleh izin Boleh Ayu. ngomong, Bang? Oke, sekarang kita yang ini mungkin Ayu dulu apa ya? Oke, sebelumnya Kita sepakat ya, Assalamualaikum. berapa menit lagi ya, sudah 10. Mohon maaf Bunda ya, sudah 10. Saya sudah tamu berapa menit. Teman saya WhatsApp. Boleh. Ya, Ayo. Bunda. sebelumnya Pia ucapin Assalamualaikum dulu buat Abang sama Bunda Korla. Satu kehormatan bisa naik di sini lagi, ngelihat Abang aku sehat-sehat dan semua yang ada di sini juga sehat-sehat ya teman-teman ya. Ya, menanggapin dengan kasus-kasusnya Tenopi dari awal sampai sekarang timbul lagi dengan Alpin Lim ya teman-teman ya. Alpin Lim, mulutmu adalah harimaumu. Ketika kamu mengucapkan sesuatu, harusnya kamu pikir dulu. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Itu suatu kata-kata dari aku buat Bang Alpin Lim. Terus yang kedua buat Agus. Cukuplah gitu loh. Cukuplah, sudah sampai di titik itu aja. Kita antara kamu sama aku nggak jauh beda gitu. Aku pakai bola mata palsu loh gitu. Kamu masih beruntung, banyak orang-orang yang peduli sama kamu, banyak orang yang sayang sama kamu. Kamu masih punya keluarga dibandingkan aku hidup sebatang kara gitu ya kan. Tapi cukuplah gitu. Dan yang paling keji banget dengan suatu perkataan yang kemarin aku dengar sampai aku nangis adalah, apakah Tenopi itu seorang itu gitu. Pasti kalian udah pada nonton video tersebut. Orang punya kekayaan itu kerja. Orang punya kekayaan itu punya prestasi, bukan untuk cari sensasi. Bener nggak Bang? Orang punya kekayaan itu kerja. Misalnya Bang John nih kaya, tapi Bang John nggak kerja, ya udah ngerawat aja. Apa yang bisa dirawat coba untuk ngambil uangnya orang? Tuyul gitu. Enggak lah gitu. Coba Mbok yang ngomong tuh dipikir dulu gitu. Jangan sampai mengeluarkan statement-statement yang bikin orang lain itu menjadi ngeri sama kamu gitu. Ngeri banget sama kamu gitu. Seperti yang dibilang Bunda Korla tadi, ya sama aja dia menjatuhkan harkat martabat diri dia sendiri gitu loh. Jadi ketika nanti dia mau dipakai orang lagi, dia nggak bakal lagi dipakai orang, nggak bakal lagi dia bakal bisa tenar seperti sekarang gitu. Bang John, aku mau nanya, boleh kan? Orang tenar kayak gitu-gitu, itu dia dapat uang pribadi sendiri atau enggak sih Bang? Yang mananya nih Ayu? Yang Siapa? kayak FA, kayak orang-orang yang cari tenar ikut-ikut nimprung di Agus ini gitu ya kan. Itu Jadi kalau kan dia tenar seperti ini dia dapat duit gak sih? Aku Kalau- nanya nih. Kalau di jasa hukum kan sudah ditulis pro bono tuh di kantor Alvin Lim, artinya pro bono itu nggak bayar, ya kan? Oke. Jadi kalau memang jadi pengacara kasus bilang pro bono, ya pro bono, itu artinya nggak bayar, gitu. Oke. Ya buat apa coba capek-capek gitu ya kan, Mbok? Yuk coba Betul. mempertenang suatu keadaan gitu ya kan. Mempertenang suatu keadaan dalam artian gini loh. Kalau seorang pengacara kayak Bang John, kayak Bang Nyoman, ini berpikirannya positif ya kan. Dalam artian pengen mempersatukan yang ibaratnya tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Orang yang sudah bertingkat, yang ibaratnya lebih tingkat daripada mereka lah ya gitu. Tapi Pia rasa mereka ini pikirannya enggak ya seperti itulah ya, sampai mengeluarkan kata-kata statement seperti itu gitu kan. Perjuangan orang tuh dari nol, bukan dia lahir gede jalan gitu langsung punya rumah. Enggak Oke. orang juga kayak Bang John juga pasti berjuang dari nol kan. Ya, Nggak betul. mungkin Bang John itu langsung punya harta gitu ya, kecuali mama papanya Bang John memang dari awal udah memang punya aset. Ya itu pasti lah ya. Tenopi juga berjuang dari nol, dan orang tuanya Tenopi juga berjuangnya dari nol. Kenapa saya kemarin dikeroyok 3 orang saya nggak takut di roomnya Bang Anggi? Mungkin teman-teman ada yang di roomnya Bang Anggi kemarin.
Saya Nah, dikeroyok 3 orang untuk membela Teh Nopi. Saya nggak gentar. Mereka tapi mau Ayu, bentar